Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Tanjung Selor. Kota Tanjung Selor yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, dan juga terkait dengan sejarah Tanjung Selor tempo dulu, serta juga dengan alasan atau asal mula kenapa diberi nama Tanjung Selor. Bagaimana sejarah kota Tanjung Selor ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Tanjung Selor adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Tanjung Selor terletak di Kabupaten Bulungan yang juga menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan. Kota ini bukanlah sebuah daerah yang berstatus kota madya, tetapi kota Tanjung Selor masih berstatus kecamatan yang masih dipimpin oleh seorang camat. Dan mungkin dalam waktu dekat ini status kota Tanjung Selor sebagai kecamatan akan dinaikkan statusnya menjadi kota madya. Lantas, dari mana asal-usul nama kota Tanjung Selor? Belum ada penelitian khusus dan otentik mengenai ini. Semuanya diambil berdasarkan kata atau penuturan orang tua, yaitu diambil dari nama pohon kelor yang berubah menjadi Tanjung Selor. Bisa juga dari nama profesi seorang pelaut berkebangsaan Inggris yang oleh masyarakat dipanggil dengan nama Tuan Sailor, sehingga kemudian diambil menjadi nama Tanjung Selor. Atau suatu tanjung yang letaknya di tengah-tengah antara dua ilur, yang berarti sungai dalam bahasa Bulungan, yaitu tanjung yang diapit dan berada di tengah-tengah ilur, yang kemudian sebutannya berubah menjadi Tanjung Selor. Dalam sejarahnya, Tanjung Selor yang kala itu merupakan bandar baru, dibangun berhadapan atau bersaing dengan Tanjung Palas. Tanjung Selor menjadi pusat perdagangan yang ramai. Ini disebabkan wilayah Kesultanan Bulungan terletak pada jalur perdagangan internasional pantai timur Kalimantan. Pada masa itu, aktivitas perdagangan ramai terjadi di sekitar pantai timur lantaran para pedagang dari Singapura, Buansa atau Sulu, Magindau, Bulungan, dan Berau singgah ke Bandar Samarinda yang merupakan bandar resmi Kerajaan Kutai yang juga menghubungkan Makassar. Otomatis, Bulungan masuk dalam jalur pelayaran internasional pada saat itu. Bandar-bandar ini menjadi wilayah berkumpulnya pusat perdagangan setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga jual beli hasil bumi yang dikumpulkan di wilayah hulu sungai seperti sarang burung, lilin, rotan, dan lain sebagainya juga diperdagangkan di bandar dagang milik Kesultanan Bulungan ini. Menurut laporan yang dibuat oleh Jueger pada tahun 1853 misalnya, mencatat aktivitas dagang yang berkembang pesat saat itu. Munculnya Tanjung Selor berhadapan dengan Tanjung Palas memicu lahirnya kedatangan para pendatang yang juga berprofesi sebagai pedagang dari luar Bulungan, sehingga terbentuklah perkampungan baru di seberang Tanjung Palas. Tak lain dan tak bukan adalah Tanjung Selor. Wilayah itu tidak hanya dihuni para pendatang berkebangsaan keturunan Arab yang kemudian membuat pemukiman yang bernama Kampung Arab, namun juga diikuti tumbuhnya kantong-kantong pemukiman lain yang menyebar di sekitar tepi sungai di Tanjung Selor. Selain orang-orang keturunan Arab, daerah Tanjung Selor juga dihuni oleh suku bangsa lain seperti orang-orang Tidung, Bugis, Jawa, Melayu, Banjar, dan Tionghoa. Tumbuhnya kantong-kantong pemukiman di Tanjung Selor ini bukannya disebabkan adanya kegiatan usaha dagang saja,
namun juga karena adanya migrasi dalam skala yang cukup besar dari tanah asal mereka. Sebagian besar dari mereka masuk dalam kelompok orang-orang Melayu, sehingga mudah melakukan pembauran dalam masyarakat. Selain itu, pembauran ini juga mempercepat penyebaran agama Islam pada masa itu. Selain kampung Arab, kampung dagang, dan tanah seribu, dikenal juga kampung pasar yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang Banjar. Adanya interaksi dagang pada masa itu berkembang menjadi semacam saling tukar-menukar keahlian dalam bidang teknik dan perdagangan. Contohnya, pengetahuan tentang teknik membuat perahu dan kapal, pengetahuan tentang arah mata angin dalam pelayaran, pengetahuan tentang letak suatu wilayah di sepanjang pantai timur Kalimantan. Juga pengetahuan tentang komoditi ekspor dan impor, peredaran mata uang, dan yang paling penting adalah pengetahuan tentang penggunaan tulisan dan bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa internasional sebagai bahasa pengantar. Temuan arkeologis berupa kompleks makam-makam Raja Bulungan yang ada di Tanjung Balas semakin menguatkan adanya unsur-unsur penggunaan bahasa dan tulisan Arab Melayu di lingkungan dalam atau luar Istana Bulungan. Disinyalir para diplomat Kesultanan Bulungan menggunakan tulisan Arab Melayu sebagai perantara dalam bidang perdagangan, politik, maupun urusan diplomasi kenegaraan dengan kerajaan-kerajaan di sekitar wilayah Kesultanan Bulungan. Seiring berjalannya waktu, Tanjung Selor juga kini sudah berkembang menjadi kota wisata yang mendapat banyak kunjungan turis lokal maupun mancanegara. Ada Sungai Kayan yang merupakan sungai berarus deras dengan tingkat kesulitan di atas rata-rata, sehingga berpotensi sebagai objek wisata arung jeram. Sungai ini melewati 20 desa yang memiliki subsuku yang berbeda, namun bahasanya sebagian besar sama. Aktivitas masyarakat di sepanjang sungai ini adalah berburu dan bertani. Mayoritas penduduknya adalah Dayak dan Bulungan. Namun di setiap desa tinggal pula bermacam suku pendatang seperti Bugis, Banjar, Toraja, Jawa, dan lain sebagainya. Lantas, beranjak dari Sungai Kayan, pengunjung akan merasakan udara segar dan alam perawan. Gunung Rian di Kecamatan Sesayap dihiasi air terjun yang mengalir sepanjang tahun. Kelebihannya adalah air terjun ini sangat tinggi, sekitar 90 meter sampai ke puncaknya. Terdiri dari beberapa umpakan. Jika hendak meneruskan perjalanan, jangan lupa oleh-oleh khas Tidung Pale, yaitu madu asli dan udang sungai yang berkualitas ekspor sebagai bingkisan. Kemudian ada objek air terjun Longpin. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan yang indah sambil berbenah diri dengan bermandikan air jernih. Karena di bagian hilir membentuk danau yang indah dikelilingi bebatuan alami sehingga menambah keasrian alamnya. Setelah itu juga ada Sungai Giram yang terletak di Kecamatan Peso. Tiba di Sungai Giram, inilah tempat yang pas bagi pengunjung yang tertarik dengan olahraga arung jeram. Sungai dengan panjang 2 km dan lebar 50 meter ini siap menantang nyali pecinta arung jeram. Yang tidak kalah menariknya di Tanjung Selor adalah Gunung Putih. Disebut begitu karena gunung ini merupakan gunung kapur berwarna putih yang sangat indah dengan relief-relief yang alami bak pahatan seniman.
Selain menikmati pemandangannya yang mengagumkan, kita juga dapat memanjat relip-relip tersebut sampai ke puncaknya, atau kita dapat berjalan dengan anak tangga yang tersedia. Dari puncak, kita bisa menikmati pemandangan alam yang eksotis. Di sini juga terdapat gua burung yang dipercaya merupakan tempat persembunyian Sultan Bulungan dari tentara Belanda. Pengunjung juga dapat menikmati sajian kesenian daerah di rumah panggung di lokasi wisata Gunung Putih ini. Nah, seperti itu sejarah asal-usul kota Tanjung Selor, dan juga terkait dengan sejarah kerajaan Bulungan di Kalimantan waktu itu. Terima kasih sudah menyimak sejarah Tanjung Selor ini. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dari kota-kota lainnya yang ada di Kalimantan, juga berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.